Majelis Hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Saya sedang berduka terhadap ketidakadilan yang dipertontonkan, seolah-olah ini tidak adil, padahal kenyataannya ini adalah suatu kebenaran dan keadilan. Kecewa, sedih. Apa ya, yang kayak saya impikan, tahun baru kita bisa kumpul, lebaran kita bisa bareng, gagal. Jadi semuanya kecewa. Dia cuma ngomong sabar, kata saya harus sabar. Kita nerima apa adanya, tapi kita masih berusaha. Dia ngejalaninya tuh, dia kan ada kesibukan. Dia kerja di kantin, jadi dia ada kesibukan. Ya, Supriyanto udah nggak punya orang tua, adanya saya kakaknya. Ya, kami kecewa, kami sedih. Kenapa MA menolak PK-nya mereka? Mereka nggak salah, mereka bukan pembunuh. Ya, dia sedih, Bu. Dia nangis. Dia 2 kali pupus harapan. Dulu 2016 dia berharap bisa bebas, ternyata tidak. Dan sekarang 2024 dia udah berharap mau bebas, mau pulang lebaran, bulan puasa mau di rumah, ternyata pupus lagi. Supriyanto kebetulan di sana laundry. Alhamdulillah semenjak masuk 2016 anak-anak di sana baik dan lingkungannya juga baik. Mungkin harapan saya, harapan yang paling tertinggi di antara yang lainnya. Karena saya sendiri yang hadir di 2016. Saya tahu banget, bahkan orang tua waktu itu terdakwa juga tidak melihat, tidak pernah tahu seperti apa suasana sidang di 2016 karena sidangnya tertutup. Jadi saya yang tahu banget di 2016 ekspresi mereka seperti apa. Saya memang pegang Sakatata dan Sudirman yang nomor perkaranya di 16 dan 4, tetapi perkara nomor 3 dan 4 itu sidang di 2016 digabung jadi 1. Karena apa? Kalau selesai menyidangkan perkara 4, terus saya keluar, itu di depan tuh sudah banyak massa. Sangat mungkin saya disiram air, dicaci maki, itu jadi hal yang biasa setiap kali masa kami sudah sidang. Menghakimi sendiri di luar itu? Iya, di luar, karena setiap kali sidang itu selalu ada yang demo. Saya dianggap sebagai pengacara pembunuh dan sebagainya. Itu udah cacian sehari-hari di 2016 kalau saya bersidang. Mobil yang digoyang-goyang, nyaris itu memang udah peristiwa yang biasa dialami. Kemudian di saat 2024 ada suasana yang sangat berbeda. Karena gini, 2016 itu anak-anak sudah menyatakan, kami terpaksa mengakui karena disuruh minum air kencing. Kami terpaksa mengakui karena disetrum. Terpaksa mengakui karena dianiaya. Itu sudah diakui di sidang 2016. Tapi siapa yang mendengar selain yang ada di ruang sidang? Karena memang sidang tertutup. Ya jangankan kepada para terdakwa waktu itu. Untuk pengacaranya aja, kalau misalnya saya harus pulang, kalau pulang sidang saya nunggu sampai sepi betul baru, karena biasanya sidang sampai malam banget. Jadi ketika waktu itu perkara nomor 3 yang sedang disidangkan, jadi Eko waktu itu menyatakan saya disiksa, saya disetrum. Kemudian ada penyidik yang dihadirkan yang melakukan penangkapan. Ketika dikonfirmasi apakah orang ini yang melakukan, dan di situ reaksi penyidik yang dimintai keterangan saat keluar itu mengangkat kursi, jadi agak keras gitu. Akhirnya kan kursi tergeser. Baik. Kemudian menodongkan seperti begini,
Kedebuka Eko. Oke. Dan Baik, itu terima kan kasih. dan itu terjadi di ruang sidang, Baik. di Terima hadapan kasih, Bu jaksa, di Titin. hadapan hakim. Jadi dan kita nggak bisa apa-apa waktu itu. Ketika keluar pintu, saya lupa apakah digeser, apakah didorong, tapi brak bunyinya gitu. Itu yang Oke. terjadi sidang di 2016. Itu yang ada. Kak Sandi itu orangnya pendiam, nggak pernah main, bukan geng motor. Diam orangnya, dia kuli bangunan, bukan orang kaya. Kita jalani, kita sabarin aja lah. Mungkin fitnahan itu fitnahan yang lebih kejam. Saya terima apa adanya. Tapi saya nggak bakal diam, kan ada pengacara-pengacara yang membantu. Sebelum saya menanggapi itu, saya ingin menyampaikan pepatah Batak di sini yang mengatakan Jolma naburju marroha ima jolma namaila pambainan dang songon naidokna. Artinya apa? Orang yang baik adalah orang yang malu jika perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya, gitu. Artinya di dalam debat-debat kita sudah lama dengan Jutek Bongso, Titin dan lain, perkataan mereka ini selalu berubah-berubah gitu. Nggak Maksudnya konsisten. yang mana? Yang mana yang Yang nggak konsisten? pertama, ketidak konsistennya. Dulu mereka pernah sampaikan bahwasanya perkara PK ini 1000% akan dikabulkan dan diterima. Itu juga tidak konsisten. Ternyata hasilnya berbeda dengan omongannya, kan gitu. Ya kan yang putus Hakim MA, bukan mereka. Terus yang kedua, katanya mereka ini curiga ada kong kali kong ataupun bermain Mahkamah Agungnya. Saya sudah antisipasi itu. Tunggu bisa sebentar, itu kata siapa Bang Pitra? Jutek Bongso. Kapan di mana? Pernah itu jangan-jangan Ya, gitu kan? buktikan. Ini Jangan-jangan. fitnah loh. Ini Bukan. fitnah. Saya pernah melihat itu. Enggak, bukan. Buktikan di mana? Jangan-jangan ada Kalau karena sesuatu menyangkut nih. pribadi Sebentar. saya, nanti Bukan. saya Jangan-jangan ini ada loh. sesuatu. gitu Jangan. loh. Ya kalau saya bilang Artinya jangan-jangan sesuatu itu ya ini saya pendapat tidak saya. pernah menyebut nama loh. Ya, saya Gitu bilang loh. jangan-jangan ada sesuatu. Jadi kalau jangan-jangan ada sesuatu itu, kita sudah bersurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan surat kita tersebut sudah ditanggapi oleh KPK, ini buktinya, untuk diawasi proses PK-nya tersebut. Jadi ini untuk menghindarkan spekulasi liar terkait dengan hakim Mahkamah Agung yang memeriksa. Terus yang kedua, sekarang muncul lagi isu ya, saya dengar barusan lagi tadi, terkait dengan hakimnya akan pensiun 2 minggu lagi. Ini isu baru lagi nih seperti itu. Terlepas hakimnya itu mau pensiun tahun depan atau hari ini, itu nggak ada kaitannya dengan proses putusan PK gitu loh. Artinya apa? Di dalam Mahkamah Agung itu ya, Ketua Mahkamah Agung telah mendelegasikan dan mempercayakan kepada hakim-hakim yang ada di situ. Oke. Nah, oke, kita berbicara terkait dengan saya sambung tadi, saya bilang tadi saya sedang berduka. Ada 2 sisi kenapa saya berduka pada malam hari ini. Oke, dari sisi keadilan ya. Yang pertama saya berbicara dari sisi keadilan dulu. Dari sisi keadilan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi penuh kepada hakim yang telah memutuskan putusan PK ini dengan memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan ini. Terus dari sisi ketidakadilannya gitu loh. Masih ada yang tidak adil lagi Ada. dalam putusan ini? Kami merasa tidak adil sampai sekarang itu karena banyaknya fitnahan-fitnahan terhadap almarhum dan keluarga almarhum. Contohnya fitnahan seperti apa gitu? Sampai dikatakan bahwasanya Eki ini pernah menenggak pil ekstasi, katanya gitu. Aduh, yang kedua dibilangnya suka minum minuman keras. Rudiana itu adalah bandar narkoba, judi dan lain-lainnya. Itu sangat luar biasa sekali sampai sekarang itu masif sekali di media sosial. Makanya sampai hari ini saya masih berduka ya. Kalaupun seumpamanya klien saya ada yang menurut mereka itu salah, ya silahkan proses secara hukum, ketentuan hukum, bukan malah membangun opini yang tidak jelas. Terus waktu itu saya khawatir betul bahwa penanganan atas kasus ini baik oleh penyidik tahun 2016 maupun penyidik tahun 2024 terindikasi ada sejumlah pelanggaran etik dan bahkan mungkin juga terindikasi ada pidana. Prosedural, proporsional, profesional tampaknya diterabas sedemikian rupa. Tapi akibat adanya putusan PK, maka sah sudah saya memilih untuk tidak masuk dalam perdebatan tentang hal itu. Justru malam ini saya mengajukan 4-5 pertanyaan bukan kepada Mahkamah Agung,
bukan kepada advokat, bukan kepada keluarga korban, tapi justru kepada Mabes Polri. Pertanyaan pertama, seingat saya, Bang Jutek Bongsu dan kawan-kawan ini pernah mengajukan sekian banyak laporan ke Mabes Polri. Betul. Terkait Ibtu Rudiana, terkait laporan palsu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan Ya, seterusnya. Aib dan Dede. Pertanyaan saya, seiring dengan keluarnya putusan PK ini, Mabes Polri masih menganggap penting tidak laporan-laporan itu untuk ditindaklanjuti? Atau jangan-jangan Mabes Polri beranggapan, sudah selesai, game over, tidak ada lagi urgensi bagi kami untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat, Bang Jutek Bongsu dan kawan-kawan. Itu pertanyaan pertama. Akan ditindaklanjuti seperti apa? Saya selesaikan. Pertanyaan nomor 2. Nasib para terpidana ini anggaplah sudah selesai. Tapi kasusnya sesungguhnya belum rampung. Kenapa? Karena dalam putusan baik itu di PN, PT, kasasi, dan sekarang diperteguh oleh PK, ada 3 atau 4 orang yang statusnya masih buron. 3 DPO masih. 3 DPO. Ya. Kita bayangkan 3 DPO itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Melakukan, pembunuhan dan juga ruda paksa. Pertanyaan saya ke Mabes Polri dan juga boleh ke Polda Jabar. Akankah mereka mencari 3 orang DPO itu? Mencari loh ya, bukan mencari-cari DPO. Mencari DPO akan dilakukan atau tidak? Itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Kapolri dalam salah satu kesempatan pernah memberikan testimoni, bahkan bisa disebut sebagai sebuah otokritik, bahwa kerja penyidik Polda Jabar pada tahun 2016 belum sungguh-sungguh berdisiplin dengan kaidah saintifik. Itu perkataan Kapolri. Izinkan saya bertanya Pak Kapolri, tidak saintifiknya di sebelah mana? Sekaligus pertanyaan nomor 4. Mabes Polri pernah membentuk tim sus untuk menginvestigasi ulang penanganan kasus Cirebon. Pertanyaannya, apa sesungguhnya temuan dan rekomendasi tim sus tersebut?